Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Liga 1 segera bergulir setelah 1 tahun vakum. Polri mengeluarkan izin berkompetisi bagi insan sepak bola dalam negeri. Kompetisi tahun ini dirasa berbeda di saat pandemi COVID-19 masih mengancam. Siapkah klub peserta yang berkompetisi dengan prokes? Telah bergabung dengan kami manajer tim Persebaya, Chandra Wahyudi. Selamat pagi, Pak Chandra. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Chandra, ini kan tinggal hitungan hari Liga 1 segera bergulir. Apa saja yang sudah disiapkan oleh Persebaya? Yang pasti kami dan juga beberapa klub lain di Liga 1 dan Liga 2 sebenarnya sudah bersiap sejak 1 bulan, 2 bulan yang lalu. Kami menanti kepastian izin, kepastian jadwal, dan alhamdulillah di minggu ini semuanya sudah semakin terang. Pemerintah sudah memberi izin. Kemudian PSSI dan PT Liga Indonesia Baru sebagai operator kompetisi juga sudah bertemu dengan kami di klub untuk menyampaikan situasinya seperti apa. Sekarang tinggal bagi kami menyiapkan diri saja untuk 3-4 hari lagi pertandingan, kita akan mengikuti kompetisi ini dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, iya, Pak Chandra, ini kan bertanding di tengah pandemi tentu akan berbeda. Bagaimana treatment dari klub kepada para pemain yang berlaga di tengah pandemi ini? Iya, ini akan jadi pengalaman baru bagi klub-klub sepak bola di Indonesia menjalankan kompetisi di situasi yang pandemi. Ini jelas situasi yang tidak ideal karena sepak bola paling asik itu harus dinikmati dengan penonton, kemudian dengan gemuruh sorak-sorai yang itu akan menjadi motivasi bagi klub. Tapi memang situasinya belum memungkinkan, situasinya belum ideal untuk menggelar pertandingan seperti itu, jadi kami menerima saja, tinggal sekarang bagaimana klub-klub ini menerima tantangan dan amanat dari pemerintah ini untuk bisa menjalankan dengan baik. Kami sudah mendapatkan banyak protokol kesehatan sejak di Piala Menpora 3 bulan, 4 bulan yang lalu, dan alhamdulillah sekarang semua klub dan salah satunya termasuk Persebaya juga sudah menjalankan protokol itu dalam setiap aktivitas latihan sehari-hari, tinggal nanti bagaimana diperketat dan mendapatkan pengawasan yang lebih ketat aja dari pihak-pihak terkait biar nanti pelaksanaan kompetisinya tidak ada lagi kemungkinan atau kekhawatiran tentang klaster COVID di sepak bola. Nah, itu tadi jika merujuk pada permintaan komitmen oleh Menpora sendiri terkait protokol kesehatan ini. Bagaimana Persebaya bisa menjamin betul-betul bahwa protokol kesehatan ini benar-benar akan ditaati bukan hanya bagi pemain tapi juga dari peserta klub ini sendiri? Yang jelas sejak wacana kompetisi di era pandemi ini digulirkan, kami sudah melakukan adaptasi. Kalau dulu pola latihan kami misalnya sangat terbuka dengan mengundang media dan membiarkan teman-teman supporter untuk melihat, sejak era pandemi kami beradaptasi dengan melakukan latihan-latihan tertutup. Itu juga sebagai antisipasi untuk kami menghindari kerumunan dan kemudian menjalankan protokol kesehatan yang lain. Tentu kami sangat berkomitmen terhadap itu karena kelangsungan kompetisi akan sangat bergantung pada komitmen itu. Dan saya kira tidak hanya Persebaya, 18 klub Liga 1 dan juga teman-teman di Liga 2, semuanya sangat berkomitmen untuk bisa menjalankan protokol kesehatan ini dengan baik. Tantangannya adalah memang di supporter, karena supporter ini sangat besar, kemudian juga sangat variatif, tapi kami di Persebaya sudah sangat sering melakukan pertemuan dengan teman-teman supporter untuk mengedukasi mereka bahwa protokol kesehatan, disiplin ini akan sangat menentukan kelanjutan kompetisi. Kalau mereka ingin tim kesayangannya mengikuti kompetisi, tentu mereka akan mendukung dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan mentaati seluruh aturan-aturan kompetisi di masa pandemi ini. Artinya memang sudah mengkomunikasikan dengan pimpinan para supporter-supporter ini begitu ya, dan komitmen mereka betul-betul sudah ditunjukkan bahwa tidak akan hadir ke stadion, tidak akan nonton bareng. Apakah itu memang benar-benar akan dijaga dengan baik selama pertandingan Liga 1 ini akan digelar? Tentu kami berusaha menjaga komitmen itu, Mbak. Masalah nanti dinamikanya seperti apa, ya kami tentu berharap mendapatkan bantuan dari pihak-pihak berwenang, dalam hal ini misalnya dari kepolisian dan sebagainya, untuk sama-sama membantu menjaga komitmen supporter, komitmen semua pihak untuk bisa mensukseskan liga ini. Kami di klub berusaha terus menjalin komunikasi, mengedukasi, cuma pada akhirnya kan
klub juga ada keterbatasan. Jadi kami juga minta bantuan, dukungan dari pihak-pihak berwenang yang memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang kuat untuk bagaimana semuanya berkomitmen bahwa liga ini harus jalan. Liga ini memang belum ideal, tapi lebih tidak ideal lagi kalau tidak jalan. Jadi memang ini harus jalan dengan segala keterbatasan dan segala adaptasi. Ya, antusiasme dan sportivitasnya disalurkan dengan menonton melalui TV masing-masing saja begitu ya, ataupun melalui berbagai kanal yang sudah disiapkan oleh panitia. Tidak perlu datang langsung ke lokasi stadion. Nah, kalau kita mengingat saat Piala Menpora lalu pun dianggap sebagai pembelajaran juga agar tidak kembali terulang beberapa kejadian seperti misalnya ada selebrasi pemain meskipun sudah dilarang, kemudian juga ada euforia yang berlebihan dari para supporter ini yang tadi juga kita sudah bahas dan luapan kekecewaan para supporter akibat timnya kalah. Nah, ini bagaimana memastikan kejadian-kejadian seperti itu tidak akan terjadi setidaknya diwakili oleh komitmen dari Persebaya dan juga tim para bonek-bonek ini. Memang tidak mudah, Mbak. Ini akan jadi pengalaman pertama bagi seluruh stakeholder sepak bola Indonesia menjalankan kompetisi di era yang dulu kita nggak pernah membayangkan sebelumnya. Bagi para pemain misalnya belum pernah mungkin menjalani kompetisi di mana ketika mencetak gol kemudian tidak boleh dalam tanda petik berpelukan atau ini kan harus physical distancing dan sebagainya. Tapi kami terus memberi pemahaman bahwa ini untuk kepentingan bersama. Artinya ya kadang-kadang agak sulit diterima. Artinya kalau sepak bola tanpa selebrasi kan juga agak aneh juga. Tapi ya memang ini situasi yang harus diterima bersama-sama dan alhamdulillah sedikit demi sedikit teman-teman pemain juga sudah mulai paham. Misalnya ketika kita foto sesi untuk persiapan pertandingan juga sudah ada jaga jarak dan sebagainya. Nah ini yang memang akan jadi tantangan ketika sudah di luar tim. Artinya yang melibatkan supporter yang ini sangat luas dengan banyak dinamika dan latar belakang teman-teman supporter itu yang saya kira akan sangat menjadi tantangan bagi kami semua, tidak hanya klub tapi juga PSSI dan juga operator kompetisi untuk memastikan semuanya bisa sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi saya yakin lah pengalaman di Piala Menpora memang ada 1-2 insiden kecil, tapi secara general menurut kami tidak atau belum menjadi sebuah masalah yang besar. Dan saya kira sejak Piala Menpora sampai sekarang semua klub sudah melakukan edukasi yang baik dan juga kerjasama dengan teman-teman polisi di daerah. Kami di Surabaya misalnya sangat intens melakukan komunikasi dan edukasi dengan teman-teman supporter dan alhamdulillah mereka sangat berkomitmen untuk bisa mensukseskan Liga 1 mendatang. Oke, semoga komitmen ini benar-benar dijaga gitu ya, karena dari klub sendiri juga sudah berusaha untuk mengedukasi dan mensosialisasikannya. Nah, yang terakhir juga penting ini adalah bagaimana sebetulnya jaminan asuransi kesehatan bagi para pemain jika ada yang terpapar COVID-19 pasca pertandingan. Ini juga penting, siapa yang akan menyediakan jika memang nanti ada yang terpapar, prosedurnya seperti apa? Secara umum terkait asuransi kesehatan dan sebagainya bagi kami di Persebaya dan saya yakin teman-teman tim Liga 1 semuanya sudah aware. Kami menyiapkan asuransi kesehatan untuk pemain selama kompetisi. Tapi di era pandemi ini, komunikasi dengan PSSI dan LIB sebagai operator kompetisi, mereka juga memberikan solusi terkait hal itu. Dulu ketika Piala Menpora sudah ada beberapa case kecil sebenarnya, ketika ada anggota tim yang hasil swab antigennya reaktif, itu sudah ada protokolnya. Mereka harus isolasi beberapa hari, dan kemudian harus menjalani tes swab antigen lagi atau PCR untuk bisa kembali ke tim. Saya kira nanti ketika Liga berjalan juga protokol itu harus tetap dijalankan, bahkan mungkin harus diperketat. Kemarin kami mendapat gambaran misalnya bahwa H-1 itu harus PCR, kemudian 7 jam sebelum kick-off itu harus swab antigen. Jadi saya kira insya Allah semua akan berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, kita harapkan semoga pertandingan Liga 1 ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semua pihak yang terlibat dalam pertandingan Liga 1 benar-benar berkomitmen untuk tertib, menjaga sportivitas dan juga taat akan protokol kesehatan. Terima kasih Pak Chandra sudah bergabung bersama kami. Amin. Ya.